D ya. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan lagi di bagian kita yang ketiga ya. Nah, jadi seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa dalam himpunan itu ada juga yang namanya operasi gitu ya. Dan di mana di sini kita mau membahas dulu untuk operasi yang pertama yaitu irisan atau intersection, di mana dia itu merupakan anggota bersama antara kedua himpunan yang kita punya gitu ya. Jadi misal di sini apa namanya kita punya ini anunya ya anak-anak ya, ini notasinya ya. Jadi A irisan B itu adalah suatu himpunan yang anggotanya itu adalah X, di mana X itu merupakan anggota dari A dan dia itu sekaligus merupakan anggota dari B gitu. Nah, sebagai contoh, misal kita punya himpunan A yang anggotanya itu 24, 68, dan 10. Terus B itu anggotanya 4, 10, 14, dan 18. Nah, yang merupakan irisan antara A dan B itu siapa? Ya, berarti himpunan yang merupakan anggota bersama antara A dan B ya. Berarti ada di A, ada di B. Berarti ya 4 dan 10. Deh ya, ini ada 4, ada 10, ada 4, ada 10. Sudah, selain yang itu nggak ada lagi ya yang ada di A dan ada di B. Dan nanti kalau seandainya kita gambar, maka gambarnya itu adalah seperti ini ya. Jadi yang diarsir ini yang merupakan irisan atau intersection antara himpunan A dan himpunan B. Sudah ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita lanjut ke yang bawahnya. Ini anak-anak kayak tadi ya, silakan dibuka lagi semuanya. Nanti saya tunjuk ya. Nah, kemudian untuk operasi yang kedua anak-anak ya, ada yang namanya union atau gabungan. Gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Ya berarti artinya dia itu semuanya ya, semuanya dari himpunan A dan juga semuanya dari himpunan B kita tuliskan. Nah, kalau seandainya ada anggota bersama, ya nanti nulisnya itu cuma satu kali aja, jadi nggak usah didouble. Misal seperti ini. Ini kalau ini notasinya A gabungan B, berarti dia itu yang seperti ini anak-anak ya. Kalau irisan kan dia itu yang ke bawah gitu. Nah, A gabungan B itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X, demikian hingga X itu merupakan anggota A atau X itu merupakan anggota B. Gitu. Contoh, misal kita punya A itu isinya 258, B itu isinya 7522. Maka A gabungan B, berarti ini dikasih nanti tanda ya anak-anak ya. Notasinya di situ, maka hasilnya itu ya 2, 5, 8, 7, dan 22. Nah, karena di sini 5-nya itu double ya, nanti nulisnya di sini ya satu kali aja. Jadi nggak usah didouble 5,5 gitu enggak ya, tapi 5-nya cukup dituliskan sebanyak satu kali. Nah, kalau digambar, maka gambarnya itu adalah seperti ini. Yang diarsir ini menyatakan A gabungan B atau A union B. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah selain yang itu sebenarnya ada juga yang namanya komplement gitu ya. Komplement itu apa? Komplement itu berarti komplement dari himpunan A ya. Berarti artinya dia itu bukan merupakan anggota dari A tapi masih masuk ke dalam semesta gitu anak-anak ya. Jadi misal nih ya, kita harus punya semestanya dulu berarti. Misal semestanya itu adalah U atau S gini ya. Kalau di sini U ya anak-anak ya, nggak apa-apa. Jadi U aja ya. U itu adalah himpunan yang anggotanya itu dari 1 sampai 10, misal gini ya. Nah, kemudian A itu anggotanya 258. Nah, maka siapakah A komplemennya? A komplement itu bisa dituliskan seperti ini, apakah C, atau bisa dituliskan sebagai A aksen. Kayak gini ya. Itu juga menyatakan simbol atau notasi dari A komplement A. Nah, ya. Sekarang silakan untuk, kita tuliskan dulu untuk pendefinisiannya. Komplement A itu berarti dia itu merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, sedemikian hingga X itu merupakan anggota dari U ya, tetapi atau dengan di mana X itu
Ya Allah, ini harusnya kayak gini ya, nah, X itu tidak sama dengan A atau bukan merupakan anggota dari A, jadi nggak apa-apa kan. Ya Allah, coret A ini ya. Nah, sudah ya. Jadi A komplement atau komplement dari A itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X. Demikian juga X itu merupakan anggota dari semestanya kita, tapi X itu bukan merupakan anggota dari A gitu ya. Jadi kalau digambar ya berarti nanti gambarnya itu misal ini A-nya ya. Maka A komplement itu di mana? A komplement itu ya ini anak-anak yang di luar ini. Ini saya nggak aresir ya sebenarnya anak-anak yang gini-gini. Jadi ini di aresir gitu. Nah ini U-nya. Itu ya. Nyambung ya anak-anak ya. Jadi nanti dibuat sendiri yang bagus ya. Ini saya pakai mouse ya, jadi gambarnya seperti itu. Nah sekarang silakan disebutkan yang baru masuk ada Kevin Saputra. Oke, silakan Kevin yang baru bergabung di sini untuk menyebutkan siapakah komplement dari A. Oke. Ya, Kevin sudah bisa mendengar suara saya? Ya. Gimana? Oh ya, ini Kevin udah ada di sini. Kevin sudah bisa mendengar? Nah, pertanyaannya, ya, pertanyaannya adalah kita punya U, di mana U itu adalah semesta, ya, himpunan semesta, yang anggotanya itu dari 1 sampai 10. Nah, kemudian kita punya himpunan A, yang anggotanya tetap ini ya, 2, 5, dan 8. Pertanyaannya adalah siapakah A komplement atau komplement dari himpunan A? Silakan disebutkan definisinya ini ya. Jadi tadi pendefinisiannya kita tuliskan sendiri di sini anak-anak. Di mana komplement itu adalah itu gitu ya tadi ya. Iya Kevin, silakan. Jawabannya 2, 5, 8, 7, 5, 22, Bu. Nah, kalau jawabannya 2, 5, 8, 7, dan 22, itu berarti artinya A digabung dengan B. Ya, yang gambarnya itu seperti ini. Berarti artinya semua A masuk, semua B masuk. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan itu adalah siapakah A komplement. A komplement itu dia merupakan anggota dari semesta, tapi dia itu bukan merupakan anggota dari A, gitu ya. Atau kalau di logika matematika itu dia negasinya gitu anak-anak ya. Jadi maksudnya yang bukan dia. Jadi yang bukan A. A komplement siapa? Nah, yaitu oh ini masih di mute. Itu masih di mute Kevin. Siapa? Kevin suaranya masih mute. Masih belum keluar suaranya. Nah, ya. Iya. Kenapa tadi pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya itu adalah siapakah komplement dari himpunan A? Himpunan A-nya yang ini semestanya kita itu adalah yang ini. Ya. Ya. Ya Kevin.
Jadi gampangannya dia itu yang bukan A ya, yang bukan A tapi dia itu ada di dalam U seperti itu. Jadi dia itu masih di dalam semesta tapi yang bukan A. Itu namanya. Jawabannya 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Iya, betul sekali. Itu ya. Jadi itulah yang merupakan anggota-anggota dari A komplement. Jadi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Ada di dalam U tapi bukan A. Gitu ya. Oke, sudah. Itu nanti silakan ditambahkan sendiri anak-anak di situ ya. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita menuju ke yang berikutnya, yaitu ada yang namanya prinsip dualitas dalam himpunan ya. Prinsip dualitas itu apa? Ya berarti artinya dia itu merupakan suatu atau dua buah konsep yang berbeda, tapi di sini dia itu bisa ditukarkan dan kemudian nanti meskipun ditukarkan dia itu tetap akan memberikan jawaban yang benar gitu ya. Itu namanya prinsip dualitas. Nah, contohnya yang pertama ada hukum identitas. Nah, hukum identitas itu seperti apa? Misal kita punya himpunan A, kita gabungkan dengan himpunan kosong, maka jawabannya itu akan kembali menjadi himpunan A itu sendiri. Kan namanya identitas itu seperti yang pas waktu kita bahas abstrak kemarin, anak-anak ya. Jadi dia itu identitasnya siapa? Kalau yang di sini kan identitas terhadap operasi gabungan, itu ya himpunan kosong. Jadi untuk semua himpunan yang kita punya, pada saat kita operasikan gabungan dengan himpunan kosong, maka jawabannya itu pasti akan kembali ke himpunan itu sendiri. Misalnya ini A digabungkan dengan kosong, ya berarti A. Misal B digabung dengan kosong, ya berarti B. Dan seterusnya ya untuk semua himpunan yang kita punya. Berarti identitasnya adalah himpunan kosong untuk operasi gabungan. Dan nanti untuk operasi irisan itu sudah beda lagi. Si siapa namanya? Irisan itu ya berarti si identitasnya bukan lagi himpunan kosong tapi himpunan semesta ya. Jadi untuk semua himpunan yang kita punya, misal A diiris dengan semesta, hasilnya adalah himpunan A, kembali ke dirinya ya. Misal kita punya himpunan B diiris dengan semesta, hasilnya ya di himpunan C diiris dengan semesta, ya berarti hasilnya C. Berarti artinya identitas dari siapa namanya operasi irisan itu adalah si himpunan semesta ya. Jadi beda operasi nanti beda identitas anak-anak ya, tergantung dari operasinya apa dulu. Nah, kemudian yang berikutnya ada istilah yang namanya hukum nol ya, di mana untuk yang pertama ya A iris dengan kosong, hasilnya itu adalah himpunan kosong. Kemudian kalau yang dualitasnya itu apa? Ya berarti A digabung dengan semesta, hasilnya adalah semesta, gitu ya. Kemudian ada komplement, A digabung dengan A komplement, hasilnya adalah semesta. Kalau A diiris dengan A komplement, hasilnya apa? Hasilnya adalah himpunan kosong, gitu ya. Ini bisa dibayangin anak-anak ya. A itu misal yang bundar itu, yang bukan A yang mana ya, yang selainnya A itu kan ya yang di luarnya. Dan nanti kalau kita gabung jadi satu, maka dia akan menjadi suatu himpunan semesta yang full gitu ya, yang full penuh dalam satu kotak itu. Nah, nanti dualitasnya gimana ya? Berarti artinya misal kita punya himpunan A, kemudian kita iriskan dengan himpunan yang ada di luar A, ya berarti artinya irisannya itu pastinya adalah himpunan kosong, alias tidak ada irisannya ya, atau tidak ada anggota bersama antara mereka berdua gitu ya. Dan nanti seterusnya ya anak-anak ya, jadi ada hukum-hukum yang harus kita ketahui gitu ya, yang berkaitan dengan prinsip dualitas dalam suatu himpunan. Nanti ada hukum penyerapan, ada hukum komutatif ya yang dibalik-balik gitu ya. Ada hukum distributif yang dimasukin satu-satu ya. Kemudian ada juga hukum De Morgan ya, dan ada juga yang namanya hukum ini ya 0,1 seperti itu ya anak-anak ya, nanti bisa dilihat di situ terkait dengan hukum-hukum yang kita punya dalam himpunan. Nah, kemudian berikutnya, oh ini operasi komplemennya di sini anak-anak ternyata. Oh ya sudah ya, tadi udah kita bahas ini, kita lewati. Kemudian ada operasi selisih. Ya, tadi operasinya masih belum selesai ya. Tadi ada operasi apa gabungan, irisan, komplement, dan yang keempat kita bahas operasi yang kita sebut sebagai selisih dari dua buah himpunan. Nah, misal di sini kita mau mencari selisih antara A dikurangi B. Ya berarti artinya
dia itu merupakan suatu himpunan yang anggotanya itu adalah X, sedemikian hingga X itu merupakan anggota dari A, dan atau tetapi X itu bukan merupakan anggota dari B, atau boleh dituliskan sebagai irisan antara himpunan A dan B komplement gitu ya. Nanti antara A minus B dengan B minus A itu kira-kira sama apa enggak? A minus B sama B minus A itu sama apa enggak anak-anak? Beda. Iya betul sekali. Kalau A minus B kan ini ya, kalau B minus A itu gimana ya? Berarti dia itu adalah himpunan yang anggotanya itu adalah X, di mana X itu adalah anggota dari B, tapi X itu bukan anggota dari A. Udah jelas kan nanti ya hasilnya itu sudah pasti beda. Nah, contoh, misal di sini kita ada contoh gini, A itu isinya 135, kemudian B itu isinya 123. Kita mau mengurangkan antara himpunan A dan himpunan B. Ya berarti artinya jawabannya itu adalah himpunan A ini semuanya, tapi kalau seandainya di dalam sini ada anggotanya B, itu kita buang, gitu ya. Satu anggota B apa bukan? Ya, berarti satu kita buang. Karena di sini ada satu nih ya anggota B-nya. Kemudian 3 itu anggota B apa bukan? Iya, karena di sini ada 3-nya juga. 5 itu anggota B apa bukan? Bukan. Ya berarti artinya jawabannya itu adalah himpunan yang anggotanya adalah 5 gitu ya, atau isinya itu si 5 gitu. Udah. Nah, kalau B dikurangi A ya berarti 1 2 3-nya di depan dikurangi sama 135. Berarti kita ngelihatnya cuma ini anak-anak sebenarnya. Terus baru kita cekin ke belakang. Satu ada di belakang nggak ada, berarti dibuang. Dua ada di belakang nggak ada ya, berarti kita simpan. Terus 3 ada di belakang apa nggak ada, berarti kita buang. Berarti jawabannya adalah 2 gitu ya, atau himpunan yang anggotanya itu adalah si 2 gitu. Sudah. Ini kan sudah kelihatan ya, ternyata A minus B itu nilainya tidak sama dengan B minus A gitu. Kalau di gambar yang ini tuh namanya A minus B anak-anak ya. Kalau B minus A yang di sebelah mana ya? Berarti kalau B minus A itu yang di sebelah sini. Yang ini nih, ya gitu. Yang kayak gini nih, yang seperti itu tapi yang di bagian sebelah sana gitu ya. Gitu anak-anak ya, sudah. Nah, kemudian kalau sudah kita menuju ke operasi yang berikutnya yang biasanya kita sebut sebagai beda setangkup atau istilah lainnya adalah symmetric difference gitu ya. Beda setangkup itu gimana notasinya? Notasinya seperti ini ya. Jadi kayak AO plus B. Ini dibaca O plus ya. Ini bisa didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi dia itu merupakan gabungan antara A sama B, kita kurangi dengan irisan antara A sama B. Atau boleh kalian menggunakan rumus yang ini juga nggak apa-apa ya. Jadi gabungan dari A minus B sama B minus A. Itu namanya beda setangkup. Kalau kita gambarnya seperti ini. Kalau yang sebelah kiri kan A minus B anak-anak ya. Kalau yang sebelah kanan itu namanya adalah B minus A. Nah, kalau kita gabung jadi satu, namanya adalah beda setangkup. Gitu juga nggak apa-apa ya pakai yang itu. Atau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Kalian cari gabungan B semuanya siapa, habis itu yang merupakan irisannya kalian buang gitu ya. Contoh misal ini A-nya 246, B-nya 235. Siapakah beda setangkup antara A sama B? Ya berarti ini kita gabung aja semuanya 246, 235. Ini kita masukin semuanya gitu maksudnya ya. Jadi jawabannya 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau sudah yang merupakan anggota bersama kita buang. Yang merupakan anggota bersama siapa? 2. Kan 2 ada di sini, ada di situ. Terus siapa lagi? Udah sih ya 2 toh. Ya berarti artinya yang tadi jawaban kita awalnya 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya kita buang menjadi 3, 4, 5, 6. Sudah gitu ya. Ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencari beda setangkup antara A dan B. Nanti kalau seandainya kalian menggunakan cara yang ini, cari selisihnya masing-masing ya, kemudian digabung, itu pun juga nggak apa-apa. Dan hasilnya pun juga akan sama ya, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah sekarang kita menuju ke sesuatu yang kita sebut sebagai perkalian Cartesian atau Cartesian product. Nah, Cartesian product itu disimbolkan seperti ini anak-anak ya. Jadi A dikali B, tapi kalinya pakai silang. Nah, ini maksudnya apa? Ini tuh maksudnya adalah kita mengalihkan antara A sama B, tapi bukan mengalihkan yang
sesungguhnya kita mengalihkan kayak bilangan gitu enggak ya. Tapi di sini itu lebih kita ke memasangkan ya antara anggota-anggota dari A dengan anggota-anggota dari B. Jadi kita pasangkan si misal kita punya anggota dari A itu ada 3 orang gitu ya, si A, si B, dan si C. Terus yang si himpunan B itu di sana ada 2 orang, misal si D sama si E. Nah, yang di A 3 orang sama yang di B 2 orang itu kita pasangin. Jadi kita pasangin si A dengan si D, kita pasangin si A dengan si E, lalu kita pasangin si B dengan si E, kayak gitu ya, si B dengan si D. Pokoknya semua yang di sini, yang di A, dipasangkan dengan yang di B, kayak gitu ya. Atau biasanya kita sebut sebagai pasangan terurut ya, antara anggota-anggota di A dan anggota-anggota di B. Jadi nanti anggotanya itu ya, jadi kalau kita tuliskan, dia itu adalah himpunan, yang anggotanya itu adalah A, B, di mana A-nya itu adalah anggotanya si A, dan B kecil itu adalah anggota dari himpunan B, gitu ya. Dan nanti berapa jumlah banyak atau jumlah anggota dari A kali B, ya berarti jumlahnya itu ada sebanyak kardinalitas A dikali kardinalitas B. Contoh ya anak-anak ya. Misal kita punya himpunan C anggotanya 1, 2, 3. Kemudian kita punya himpunan D anggotanya A sama B. Nah hasil kali kartesian antara C sama D siapa? Dipasangkan ya. Jadi 1 dipasangkan dengan A jadi 1, A. Terus 1 dipasangkan dengan B berarti 1, B gitu ya. 1 udah selesai tugasnya. Kemudian kalian geser ke 2. 2 dipasangkan dengan A jadi 2A. Kemudian 2 dipasangkan dengan B jadi 2B. 2 udah selesai tugasnya. Kemudian ketiga, 3 dipasangkan dengan A jadi 3A dan 3 dipasangkan dengan B jadi 3B. Nah, itu sudah semuanya ya, udah tuntas. Nah, sehingga total semuanya itu ada berapa ya? Berarti ada sebanyak 3 dikali 2. Berarti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gitu ya. Nah, itu buat ngecek aja anak-anak ya. Kalau misalkan di sini sudah sama 6, ya berarti artinya kalian sudah betul gitu ya memasukkan berapa siapa anggota-anggotanya. Tapi kalau misal kurang atau lebih, ya berarti artinya harus kita lakukan pengecekan gitu. Nah, itu sudah. Kemudian kalau sudah kita ke ini udah ya. Ini sama ya, perkalian kartesian tadi, nanti tinggal dikali-kalikan gitu aja anak-anak ya. Ini yang keempat ini yang harus kita perhatikan juga ya. Kalau kita punya A-nya kosong, kemudian B-nya juga kosong, kalau kita kalikan kartesian ya berarti pastinya tidak ada ya kosong juga gitu. Nah, kemudian kalau sudah ini contoh ya dalam kehidupan sehari-hari, misal ada A himpunan makanan, B himpunan minuman, di mana himpunan makanannya ada soto, gado-gado, nasi goreng, mie rebus, terus minumannya ada Coca-Cola, ada teh, ada es dawet gitu ya. Gimana caranya kita untuk mengkombinasikan makanan dan minuman tersebut gitu. Ya berarti silakan dipasangkan berurutan kayak tadi ya, soto. Kita ambil makannya soto sama minumnya Coca-Cola. Tapi makanan sama minumnya hanya bisa dipilih satu-satu. Kalau nggak gitu ya soto tapi minumnya teh. Kalau nggak gitu kalian pilih makanya soto minumnya pakai es dawet gitu ya. Nah itu sudah pilihan-pilihan yang bisa kita susun di sini ya. Jadi totalnya nanti ada sebanyak 12 ya. Jadi makanannya ada 4, minumannya ada 3, kita kalikan ada 12 pasangan atau 12 kombinasi dari makanan dan minuman yang bisa kita pilih gitu ya. Nah, kalau udah ya anak-anak ya. Terus ini pembuktian dari suatu pernyataan dalam himpunan itu ada macam-macam ya. Nanti bisa kalian membuktikan dengan menggunakan diagram Venn. Contohnya gimana? Contohnya ini, buktikan kalau A diiris dengan B gabung C, itu sama dengan A iris B digabung dengan A iris C. Ya berarti nanti kita gambar ya, ini digambar sendiri, terus ini juga digambar sendiri. Ternyata pada saat kita gambar ya, keduanya itu kita dapatkan arsirannya itu sama persis ya. Yang ini arsirannya di sini, yang itu juga arsirannya di situ. Nah, berarti artinya mereka itu merupakan sesuatu yang sama atau pernyataan itu adalah pernyataan yang sama gitu ya. Itu salah satu cara kita untuk membuktikan pernyataan dalam suatu himpunan. Dengan menggunakan apa ini ya? Pastinya dengan menggunakan gambar ya, pasti dengan ilustrasi gitu ya, mengilustrasikan.
Terus yang kedua, selain itu kalian juga bisa menggunakan tabel keanggotaan. Nah, kalau tabel ini kayak itu anak-anak, kayak logika matematika ya. Jadi nanti karena di sini ada 3 himpunan, maka kemungkinannya ada 8. Kalau kalian punya 2 himpunan, ya berarti kemungkinannya cuma 4. Kalau cuma 1 himpunan, ya berarti ada 2 toh, gitu ya. 2 pangkat N. Nah, terus di sini diisi ada 0,00011. Kalau 111 dulu boleh nggak boleh, jadi 1 semuanya sampai 4. Habis itu 0000 kayak gitu ya, kayak kalau di logika itu kayak P, B, 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 S, 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 kayak gitu loh ya. Nah, habis itu ini ada B, B, S, S, B, B, S, S, kayak gitu ya. Yang ini B, S, B, S, B, S, B, S. Nah, kalau yang ini itu kalau dalam logika itu sama seperti atau. Contoh ya, B digabung C. Jadi di sini misal salah digabungkan dengan salah atau salah, berarti jawabannya juga salah. Ini salah atau benar. Misal kalau itu salah ya, dan satu itu betul. Salah atau betul berarti betul. Ini kita menggunakan disjungsi yang seperti biasanya ya. Yang kalau salah dua-duanya baru salah. Yang ini juga betul atau salah ya betul gitu ya, dan seterusnya. Nanti kalau yang irisan kayak gini berarti dia itu seolah-olah seperti konjungsi. Jadi dia itu baru akan betul kalau dua-duanya betul. Berarti kayak gini, A sama B ya, ini kan ketemu 0 terus ya, makanya dia itu masih 0 terus. Nah ini baru betul atau betul dan betul baru di sini betul. Yang bawah juga betul dan betul baru betul, gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kalian lihat jawabannya untuk yang ini. Loke itu semua. Jawaban loke itu semua ya. Jawabannya yang ini anak-anak ya. Nah, ternyata dia itu sama persis dengan jawaban yang ini ya. Karena dia itu sama persis, maka dari tabel ya kita lihat dia sama persis, berarti artinya mereka berdua itu merupakan suatu pernyataan yang sama gitu ya. Nah, yang ketiga dengan menggunakan aljabar ya. Berarti aljabar itu ya kita pakai hukum-hukum yang kita punya tadi. Misal kalian nanti pakai hukum apa? Oh, distributif. Habis itu pakai hukum apa? Oh, komplement. Habis itu pakai apa? Hukum identitas gitu ya. Dari hukum-hukum yang kita punya. Nanti kita lihat ya, oh ternyata dia itu sama gitu. Contoh aja ya, satu misal A iris B digabung dengan B A iris komplement B. Apakah hasilnya itu sama dengan A? Nah, berarti artinya yang ini nih anak-anak kan bisa dituliskan seperti ini. Loh, kok bisa dituliskan seperti itu? Iya. Kenapa? Karena kita menggunakan suatu hukum yang kita sebut sebagai hukum distributif. Jadi ini kan bisa dimasukin gini, A iris B yang ini nih. Terus digabung dengan A iris B komplement gitu ya. Nah, udah nih, berarti ini namanya hukum distributif. Jadi di sini dikasih keterangan, oh dia menggunakan hukum distributif. Terus habis itu kita ke bawah, karena B digabung dengan komplement B, itu hasilnya adalah U. Siapa U? U itu adalah himpunan semesta. Gitu ya. Nah, berarti ini kita sebut sebagai apa? Oh, dia menggunakan hukum komplement, di mana komplement digabung dengan B mendapatkan hasil yaitu semesta. Nah, kalau sudah A diiris dengan semesta, hasilnya siapa? Hasilnya adalah si A itu sendiri, yang itu disebut sebagai hukum identitas. Dan ternyata hasil akhirnya di sini adalah A, di situ yang diminta adalah A juga. Sama ya, karena sama ya berarti terbukti mereka berdua itu adalah, yang kiri dan yang kanan itu adalah suatu pernyataan yang sama, gitu ya. Nah, itu pembuktian yang berikutnya ya, yang tadi. Kemudian yang selanjutnya dengan menggunakan definisi, ini juga ya, bisa juga. Nah, nanti bisa dilihat ya anak-anak ya, di situ dengan menggunakan definisi. Kemudian ini masih ada ya, prinsip inklusi eksklusi. Kita kayaknya tadi ada kurang berapa menit, 7 menit. Nah, prinsip inklusi eksklusi itu anak-anak adalah suatu prinsip yang apa ya? Berarti artinya di sini itu kita akan merupakan suatu prinsip yang dimana di sini nanti kita gunakan untuk melihat ya atau mengetahui jumlah dari elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan gitu ya. Inklusi eksklusi. Nanti ada rumusnya ya. Rumusnya kayak gini anak-anak. Berapakah jumlah dari A gabung B? Ya berarti bisa kalian cari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah dari A ditambah berapa? Jumlah dari B dikurangi dengan jumlah dari A iris B.
Nah, kalau yang bawah ini menggunakan ini gitu ya, sudah seperti itu. Ada contohnya juga ya, sudah bisa kita lihat di sini contohnya. Kita punya U semestanya adalah 100, A itu adalah himpunan dari bilangan-bilangan bulat yang habis dibagi 3, B itu himpunan dari bilangan bulat yang habis dibagi 5. Nah, pertanyaannya adalah yang mana? Berapakah A gabung B, kardinalitasnya berapa gitu ya. Nah, ya berarti nanti kalian menggunakan rumus ini anak-anak. Kardinalitas dari A gabung B itu bisa didapatkan dari kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas dari A iris B. Nah, sekarang kita cari dulu kardinalitasnya A siapa? Ya berarti ada berapa banyak bilangan bulat yang nilainya habis dibagi 3 gitu ya. Ya berarti ada berapa di situ? Dari 1 sampai 100 ya ini ya, maksudnya ya. Ya berarti di situ kita lihat ada 33 bilangan ya. Kemudian untuk yang B ada berapa banyak? Di situ yang habis dibagi 5. Setelah kita cari ada 22 ya. Nah berarti nanti kardinalitas A-nya dimasukin 33, kardinalitas B-nya dimasukin 20. Kemudian untuk irisan itu maksudnya adalah yang habis dibagi 3 dan yang habis dibagi 5. Nah, berarti artinya kalau habis dibagi 3 dan 5, ya itu merupakan bilangan-bilangan yang habis dibagi oleh 15 ya. KPK dari 3 dan 5. Nanti cari dulu ya, ada berapa banyak. Oh, ternyata setelah dicari ada 6 toh ya. Nah, habis itu tinggal dimasukin aja ke situ. Berarti 33 tambah 20 kurangi 6, hasilnya adalah 47. Ya, gitu ya. Tapi di situ kita tidak menyebutkan 47 buah itu siapa aja ya. Jadi kita hanya tahu, oh ternyata jumlahnya itu ada sebanyak 47 bilangan yang memenuhi ini. Gitu. Oke, sudah ya anak-anak. Kemudian ini contoh yang kedua. Oke, sudah. Ini untuk kalau ini tuh untuk yang 3 buah himpunan gitu ya, dengan mengadopsi cara yang tadi, maka kita dapatkan rumus sebagai berikut. Jadi nanti bisa 3 himpunan, bisa 2 himpunan, 3 himpunan, 4 himpunan, dan seterusnya ya. Nanti silakan digunakan ini ya, ini malah sampai N himpunan anak-anak ya. Silakan diadopsi cara yang tadi untuk mencari gabungan dari sekian banyak himpunan yang kalian punya nanti. Seperti itu. Ini contohnya. Oke. Ini soalnya. Nah, sampai di sini anak-anak mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kita masih ada waktu 4 menit ya. Oh iya, absen anak-anak ya. Bentar. Jumlahnya ada berapa ya untuk yang kelas A dan kelas B? Totalnya 59. Itu nggak pakai kakak kelas ya? Nggak ada ya kakak kelasnya ya? Nggak ada, oke. Untuk yang matematika diskrit nggak ada ya, oke. 59 itu lengkap semua ya. Kita lihat di iya. Oke, kalau gitu anak-anak ini sudah lengkap semuanya ya. Ada 60, itu kan udah plus saya ya, 60 ya. Ya, di PC-nya kelas A gimana? Sudah lengkap semuanya? Atau ada yang belum hadir? Bisa dilihat di situ. Atau PJ-nya kelas B dulu yang sudah punya datanya, sudah ada semuanya, sudah hadir semuanya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, itu tadi yang siapa? Yang A apa yang B? A, Bu. Oke, terus yang B? Sudah, Bu. Ya, oke, bagus. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Ini sudah saya stop dulu. Nah, karena kalian sudah hadir semuanya, berarti nggak saya panggil satu-satu ya, karena waktunya juga sudah tinggal 2 menit ya, nanti kita tiba-tiba mati sendiri. Nah, mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi ya, terkait dengan materi himpunan. Silakan untuk yang mau bertanya.
Tidak ada ya? Sudah paham semuanya ya? Oke anak-anak, kalau sudah paham semuanya, berarti artinya kita akhiri dulu ya pertemuan kita untuk hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti silakan untuk ditanyakan kembali ya. Jadi dari yang awal kemarin sampai yang hari ini. Nah, ada tugas apa enggak ya? Sebentar anak-anak saya lihat. Anak-anak tugasnya udah dikumpulin yang abstrak. Sudah, Bu. Udah ya. Itu linknya belum dikirim ya ke saya ya? Iya Bu, belum dikirim ke Ibu. Ya, nanti silakan ya dikirimkan. Nah, oke, kalau sudah untuk apa istilahnya tuh sebagai latihan kalian supaya kalian tidak lupa ya dengan materi yang kita bahas hari ini. Nanti saya berikan tugas, ini tugasnya nggak banyak ya, cuma sedikit di situ. Silakan nanti dikerjakan dan kemudian dikumpulkan di GC seperti biasanya gitu ya. Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Tugasnya nanti akan saya share ke page-nya masing-masing seperti itu ya. Untuk yang kelas A dan juga kelas B. Nah, oke, bisa dipahami ya anak-anak? Bisa Bu. Oke, bagus. Udah ya. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal 1 menit. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan anak-anak, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini sampai di sini. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu.